Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunki Viola Nandarima dengan NIM 0704223036. Saya dari kelas Biologi 1. Di sini saya ingin membuat video presentasi untuk tugas akhir mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemunculan dinasti-dinasti kecil dan Maluku Tawaif di timur dan barat. Dinasti-dinasti kecil dan Maluku Tawaif muncul sebagai akibat dari disintegrasi kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-9. Di timur, dinasti-dinasti kecil muncul setelah serangan bangsa Mongol. Sementara di barat, Maluku Tawaif terbentuk sebagai pemerintahan otonom setelah perpecahan wilayah Al-Andalus kedua. Fenomena ini mencerminkan perubahan politik dan kekuatan di dunia Islam. Dengan munculnya berbagai kekuatan lokal yang menggantikan kesatuan politik pusat. Nah, ada beberapa dinasti-dinasti kecil yang akan saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama dinasti Ayyubiyah, dinasti Fatimiyah, dan dinasti Mamalik. Saya juga akan menjelaskan tentang kemajuan dan kemunduran dari masing-masing dinasti tersebut. Nah, yang pertama ada dinasti Ayyubiyah pada tahun 187 sampai 296 Hijriah atau 800 sampai 909 Masehi. Dinasti Ayyubiyah adalah dinasti Islam yang berkuasa di Afrika atau sekarang Tunisia dan sebagian Aljazair. Pada abad ke-9 hingga awal abad ke-10, dinasti ini didirikan oleh Ibrahim ibn al-Aghlab pada tahun 800 Masehi. Pemerintahan Ayyubiyah terkenal karena kemakmuran ekonomi dan perkembangan seni dan ilmu pengetahuan di wilayah tersebut. Mereka membangun ibu kota baru, yaitu Al-Mahdiyah, yang menjadi pusat kekuasaan mereka. Namun, pada akhirnya dinasti ini melemah dan kehilangan kontrol atas wilayah tersebut pada tahun 909 Masehi, ketika Fatimiyah dari Maghrib menggantikannya. Saya akan menjelaskan tentang kemajuan dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, ekonomi dan kemakmuran. Dinasti Ayyubiyah memajukan ekonomi wilayah tersebut melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan pertanian. Perekonomian yang kuat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, seni dan kebudayaan. Pemerintahan Ayyubiyah menjadi pusat kegiatan seni dan ilmu pengetahuan. Mereka mendukung perkembangan sastra, arsitektur, dan ilmu pengetahuan di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya, yang ketiga, munculnya ibu kota baru, yaitu Al-Mahdiyah. Dinasti ini mendirikan ibu kota baru, Al-Mahdiyah, sebagai pusat kekuasaan mereka. Pembangunan kota ini mencerminkan ambisi dan kemegahan dinasti Ayyubiyah. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang kemunduran dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, tekanan luar. Invasi dan tekanan dari luar, terutama dari suku-suku berperang dan kelompok pemberontak, menyebabkan ketidakstabilan di wilayah Afrika. Yang kedua, ada pertentangan internal. Pertentangan internal di antara anggota dinasti dan kelompok elit memunculkan konflik dan persaingan, melemahkan stabilitas pemerintahan. Yang ketiga, ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan dinasti, terutama terkait dengan kebijakan fiskal dan administratif, dapat menjadi pemicu pemberontakan dan ketidakstabilan sosial. Selanjutnya, pergeseran kekuasaan. Pergeseran kekuasaan regional dengan munculnya dinasti Fatimiyah yang berhasil menaklukkan Afrika pada tahun 909 Masehi merupakan pukulan fatal bagi dinasti Ayyubiyah.
Selanjutnya ada dinasti Fatimiyah pada tahun 909 sampai 1171 Masehi. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti Islam yang berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, putri Nabi Muhammad. Dinasti ini didirikan oleh Ubaidullah Al-Mahdi di Tunisia pada tahun 909 Masehi setelah menggulingkan dinasti Aghlabiyah. Ciri khas dinasti Fatimiyah adalah klaim mereka sebagai penerus langsung dari keluarga Nabi, dengan menetapkan diri mereka sebagai khalifah sekaligus iman Ismailiyah. Ibu kota mereka pertama kali berada di Mahdiyah dan kemudian dipindahkan ke Kairo oleh Imam Khalif pertama Abdullah Al-Mahdi Billah. Selama pemerintahan Fatimiyah di Kairo, mereka membangun berbagai monumen megah, seperti Masjid Al-Azhar. Dinasti ini mengalami periode kejayaan di bawah pemerintahan Imam Khalif, seperti Al-Mu'izz Li'idin Allah, tetapi kemudian melemah dan berakhir dengan penaklukan oleh pasukan Saladin pada tahun 1017 Masehi yang mengakhiri dinasti Fatimiyah dan membentuk dasar berdirinya dinasti Ayyubiyah di Mesir. Saya akan menjelaskan tentang kemajuan dinasti Fatimiyah. Yang pertama ada pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dinasti Fatimiyah mendukung perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, menjadikan Kairo sebagai pusat pembelajaran Islam dan ilmu pengetahuan pada masa itu. Yang kedua, arsitektur megah. Pemerintahan Fatimiyah membangun berbagai monumen megah, termasuk Masjid Al-Azhar, yang masih menjadi salah satu universitas tertua di dunia. Lalu selanjutnya, perdagangan dan ekonomi. Peningkatan perdagangan dan ekonomi melalui pelabuhan-pelabuhan di Laut Tengah yang memberikan kontribusi besar pada kemakmuran wilayah tersebut. Lalu selanjutnya, kemunduran dinasti Fatimiyah. Yang pertama, pertentangan internal. Persaingan kekuasaan dan pertentangan internal di antara penguasa Fatimiyah melemahkan stabilitas pemerintahan mereka, terutama pada periode pemerintahan yang lebih akhir. Yang kedua, tekanan eksternal. Serangan dan tekanan dari kekuatan luar, terutama dari Kesultanan Seljuk dan Saljuk, memberikan tekanan tambahan pada dinasti Fatimiyah. Lalu selanjutnya ada pemberontakan daerah. Beberapa daerah yang dikuasai oleh dinasti Fatimiyah mengalami pemberontakan yang menyebabkan pelemahan kontrol pusat dan merusak kesatuan wilayah kekuasaan mereka. Selanjutnya, ketidakstabilan ekonomi. Masalah ekonomi termasuk ketidakstabilan fiskal dan tekanan pajak dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat dan elit ekonomi, melemahkan dasar keuangan dinasti. Lalu selanjutnya ada dinasti Mamalik pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Dinasti Mamluk adalah dinasti Islam yang berkuasa di Mesir dan wilayah sekitarnya. Dinasti ini didirikan oleh pasukan Mamluk yang berasal dari budak militer yang menjadi kekuatan dominan pada periode tersebut. Dinasti Mamluk terbagi menjadi dua periode utama, Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Yang pertama ada Mamluk Bahri pada tahun 1250 sampai 1382. Dinasti Mamluk dimulai dengan pemimpin militer Aibak setelah menggulingkan dinasti Ayyubigan. Puncak kekuasaan Mamluk Bahri adalah bahwa Sultan Qalamun dan Al-Nasir Muham. Mereka berhasil menahan invasi Mongol di Ain Jalut pada tahun 1260. Selanjutnya ada Mamluk Burji pada tahun 1382 sampai 1577. Dinasti Mamluk Burji menggantikan Mamluk Bahri setelah pemberontakan. Salah satu periode signifikan adalah pemerintahan Sultan Barku. Pada abad ke-15, Mesir menghadapi tekanan dari Kesultanan Ottoman yang semakin kuat. Akhirnya, pada tahun 1517, Kesultanan Ottoman menaklukkan Mesir di bawah kepemimpinan Sultan Salim I, mengakhiri dinasti Mamluk dan menjadikan Mesir sebagai bagian dari wilayah Altanan Ottoman. Di sini saya akan menjelaskan kemajuan dinasti Mamalik.
pada tahun 1250. Yang pertama ada ketidakstabilan dan kedaulatan. Dinasti Mamluk berhasil mendirikan kestabilan politik dan kedaulatan di wilayah Mesir setelah menggulingkan dinasti Ayyubiyah. Pemerintahan Mamluk dikenal dengan kekuatan militer dan keamanan internal yang relatif stabil. Yang kedua ada perkembangan arsitektur dan infrastruktur. Pemerintahan Mamluk membangun monumen megah dan meningkatkan infrastruktur termasuk masjid-masjid, madrasah, dan bangunan-bangunan umum di Kairo. Contohnya adalah kompleks arsitektur seperti Kompleks Sultan Hasan. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Dinasti Mamluk memperluas perdagangan dan pertumbuhan ekonomi melalui pelabuhan-pelabuhan di Laut Tengah, menghasilkan kekayaan dan kemakmuran bagi wilayah tersebut. Dan selanjutnya ada kemunduran dinasti Mamalik. Yang pertama ada pertempuran melawan Kesultanan Ottoman. Dinasti Mamluk menghadapi kesulitan dalam melawan serangan Kesultanan Ottoman yang semakin kuat. Pertempuran utama terjadi pada pertempuran March Dabik pada tahun 1516 dan pertempuran Radinia pada tahun 1517, di mana Kesultanan Ottoman memenangkan kendali atas Mesir. Selanjutnya pertentangan internal. Konflik internal dan persaingan antara fraksi-fraksi Mamluk melemahkan stabilitas pemerintahan, menciptakan ketidakpastian dan ketidakseimbangan kekuasaan. Selanjutnya krisis ekonomi. Krisis ekonomi termasuk tekanan pajak yang tinggi dan masalah lainnya, menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat dan elit ekonomi, memberikan dasar untuk kestabilan sosial dan politik. Perubahan perdagangan dan jalur rute. Perubahan dalam rute perdagangan global dan pengaruh perdagangan yang berkurang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan ekonomi bagi Mamluk, memperparah masalah keuangan.